Ngapa pelatih timnas Indonesia, John Herman tolak tawaran dari Jamaika. Media Honduras CDDS melaporkan jika John Herman sedikit lagi menjadi pelatih timnas Indonesia yang baru. Dalam laporannya, John Herman bahkan menolak tawaran dari timnas Jamaika. Hal itu ia lakukan agar ia bisa melatih timnas Indonesia ke depannya. Hal ini diperkuat dengan adanya pernyataan dari ex-Ko PSSI. Dalam sesi konferensi pers, mereka membocorkan bahwa pihaknya telah mewawancarai dua nama yang salah satunya adalah John Herman. Supporter Senegal dan Pantai Gading dilarang nonton Piala Dunia di Amerika. Kabar buruk bagi para supporter Senegal dan juga Pantai Gading. Gara-gara aturan larangan berkunjung dari Presiden Donald Trump, mereka tidak bisa menonton Piala Dunia di 2026 nanti. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menambah panjang daftar negara-negara yang dilarang berkunjung ke negeri Paman Sam. Senegal dan Pantai Gading kini masuk ke dalamnya. Sempat rugi besar, neraca keuangan Marseille dipastikan bakal tetap merah. Marseille saat ini tengah mencatatkan momen buruk dalam hal finansial. Di sepanjang musim 2024-2025 kemarin, mereka rugi besar dalam catatan tersebut hampir menyamai torehan buruk di musim sebelumnya. Menurut laporan dari Le Figaro, Marseille mencatatkan kerugian di angka 37 juta euro di musim 2024-2025. Angka tersebut hampir menyamai catatan mereka sebelumnya di musim 2023-2024 ketika tim merugi di angka 39 juta euro. Merino harusnya jadi striker utama Arsenal bukan Gyökeres. Jamie Carragher menyarankan agar Mikel Arteta mempertimbangkan Mikel Merino sebagai striker utama Arsenal, apalagi Victor Gyökeres belum memuaskan hingga saat ini. Sejak didatangkan dari Sporting Lisbon di musim panas lalu, performa dari Gyökeres di Arsenal terus menjadi sorotan. Sementara itu, Merino beberapa kali dipasang sebagai striker saat lini serang Arsenal dilanda krisis pemain. Enzo Maresca pastikan cedera Estevao tidaklah parah. Pelatih Chelsea Enzo Maresca memastikan bahwa cedera yang diderita oleh Estevao tak parah, tapi sang pemain kemungkinan belum bisa bermain di akhir pekan ini. Estevao yang hanya bermain sebagai pemain pengganti pada akhir pekan lalu melawan Everton justru tidak bisa dibawa ke laga lawan Cardiff City di akhir pekan. PSG Rising Star ikuti jejak Barcelona dan Bayern Munchen. 2025 tahunnya PSG, Les Parisiens yang menggenapkan trofi yang diraihnya di tahun ini menjadi 6 usai juara Piala Intercontinental. PSG keluar sebagai juara Piala Intercontinental usai mengalahkan kampion Copa Libertadores yakni Flamengo lewat adu penalti. Kemenangan ini melengkapi tahun bersejarah bagi PSG. Pasukan dari Luis Enrique itu mencatatkan sextuple atau meraih 6 trofi dalam 1 tahun. Ardon Jazari tolak banyak klub demi gabung dengan AC Milan. Gelandang AC Milan yakni Ardon Jazari berbicara soal pengalamannya bersama Eros Soneri sejauh ini. Jazari mengatakan bahwa klub Rus menerima banyak tawaran untuknya, tetapi dia hanya meminta dijual ke Milan. Jazari merupakan rekrutan termahal Milan di musim panas lalu dengan mencapai angka 34 juta euro. Tetapi dia sejauh ini hanya bermain sebanyak 121 menit. Itu karena dia alami cedera fibula yang membuatnya absen hingga 2 bulan. Sang pemain berbicara soal pemulihan cederanya dan momen ia pindah dari klub Bruges. Barcelona tidak tertarik dengan uang Pangeran Arab Saudi. Belakangan muncul kabar Pangeran Arab Saudi yakni Mohammed bin Salman mau membeli Barcelona, dan mantan presiden klub yakni John Gaspar nilai hal itu tidak akan terjadi. Dirangkum dari media Spanyol, Pangeran Arab Saudi tersebut ingin mengakuisisi Barcelona dan uang sebesar 10 miliar euro akan ditawarkan kepada Barcelona. Erik ten Hag adalah kesalahan terbesar Bayer Leverkusen. Erik ten Hag cuma bertahan sebentar di Bayer Leverkusen. Ia cuma menjalani 3 laga bersama klub Jerman tersebut. Sang pelatih jadi kesalahan terbesar Leverkusen dalam penunjukan pelatih. Film melansir, bos-bos Leverkusen sudah mau memecat Erik ten Hag sejak kalah dari Hoffenheim di pekan pertama. Apapun hasil laga kontra Bremen, pemecatan pun tidak dapat dihindari. Diketahui Erik ten Hag tidak membangun hubungan baik dengan para pemain sejak hari pertama. Ada gap besar yang terjadi pada area tersebut.
Madrid pernah rekomendasikan Madrid untuk datangkan pemain PSG ini. Vitinha merupakan jenderal di lini tengah PSG. Rupanya Luka Modric sempat merekomendasikan Madrid untuk bisa mendatangkan Vitinha sebagai pengganti. Lansir dari Defensa Central, Luka Modric merekomendasikan Vitinha sebagai penerusnya di Madrid. Dan Modric yakin Vitinha bisa menjadi penerusnya. Namun sayang sulit sepertinya untuk Madrid untuk bisa mendatangkan Vitinha. Pemain 25 tahun tersebut ini masih terikat kontrak jangka panjang hingga tahun 2029. Bayern Munchen tawarkan Upamecano ke Liverpool. Bayern Munchen diberitakan telah tawarkan bek tengahnya yakni Dayot Upamecano ke Liverpool. Seiring berlanjutnya pembicaraan mengenai kontraknya dan ia bisa menandatangani perjanjian prakontrak di tanggal 1 Januari nanti. Upamecano telah memasuki tahun terakhir dalam kontraknya di Allianz Arena dan sejauh ini belum mencapai kesepakatan mengenai perpanjangan kontrak dengan klub jawara Bundesliga Jerman tersebut. Menurut kabar dari Jerman, hal itu membuat pemain internasional Prancis tersebut ditawarkan klubnya ke Liverpool yang tengah berada dalam situasi yang sama terkait kontrak Ibrahima Konate. Tiga klub Italia jadi tujuan Icardi andai tinggalkan Galatasaray. Mauro Icardi dikabarkan menuju Italia kalau meninggalkan Galatasaray. Ada 3 tim negeri pisah yang menjadi tujuan pemain asal Argentina tersebut. Kontrak Icardi sendiri dengan Galatasaray masih berlaku hingga Juni 2026. Tetapi pemain 32 tahun itu bisa meninggalkan klub Turki itu lebih awal. AC Milan, Como dan AS Roma dikabarkan akan menjadi tujuan Icardi pada bursa transfer Januari nanti. Selain 3 klub Italia, Icardi kabarnya juga dibidik oleh klub Spanyol yakni Elche dan juga Real Oviedo yang kini telah menjadi peminatnya. Tanpa gangguan di Piala Afrika, Arsenal punya keunggulan besar. Arsenal berada di posisi ideal pada fase krusial dalam persaingan Premier League. The Gunners memimpin klasemen dengan koleksi 36 poin dari 16 pertandingan. Berbeda dengan para rival, Arsenal tak berdampak sama sekali. Pada musim 2025-2026 tidak ada pemain The Gunners yang berasal dari Afrika. Arsenal bukan satu-satunya klub yang aman. Chelsea dan Aston Villa juga tak memiliki pemain dari Afrika. Direktur AS Roma terbang ke Inggris, transfer Joshua Zirkzee segera selesai. Klub Serie A AS Roma nampaknya benar-benar serius mengamankan jasa Joshua Zirkzee di musim dingin nanti. Direktur olahraga mereka dikabarkan bahkan terbang ke Inggris untuk menuntaskan transfer tersebut. Gorilla dello Sport melaporkan bahwa Roma mulai bergerak cepat untuk bisa mendapatkan jasa Zirkzee. Ia dikabarkan menemui perwakilan dari MU di London pada akhir pekan kemarin. Ia datang membawa proposal transfer Zirkzee di musim dingin nanti. Atletico Madrid ingin datangkan Marcus Rashford. Atletico Madrid dikabarkan tertarik mendatangkan Rashford dari MU di bursa transfer musim panas tahun depan. Di La Liga, pemain 28 tahun itu mencetakkan 2 gol dan 8 assist dalam 16 penampilannya. Sementara di Liga Champions ia juga tampil gemilang dengan mencetakkan 4 gol dan juga 3 assist. Menurut laporan yang berkembang di Spanyol, Atletico sedang memantau situasi dari Rashford dengan cermat. Tim asuhan dari Diego Simeone tersebut tertarik memboyongnya di musim panas nanti. Fabrizio Romano sebut MU mulai bergerak untuk transfer Anton Semenyo. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan informasi seputar spekulasi masa depan dari Anton Semenyo. MU dilaporkan sudah mulai bergerak untuk bisa mengamankan jasa pemain dari Bournemouth tersebut. Dalam laporannya, Romano menyebut bahwa MU sudah mulai ambil ancang-ancang untuk mengamankan transfer Semenyo di musim dingin. Mereka dikabarkan sudah menjalin komunikasi dengan Bournemouth dalam 48 jam terakhir. Mereka dikabarkan sudah menuturkan ketertarikan mereka untuk bisa mendatangkan sang pemain. Luis Enrique desak PSG amankan transfer Rodrigo Goes di tahun depan. Luis Enrique mendesak PSG mengamankan jasa penyerang Real Madrid yakni Rodrigo di tahun depan. Diungkapkan via Yes, pelatih dari PSG tersebut secara pribadi telah menetapkan Rodrigo sebagai prioritas perekrutan mereka untuk musim depan dan secara efektif mendorong klubnya untuk bisa menjajaki kesepakatan untuk penyerang internasional Brasil tersebut. Staf teknis PSG yakin kemampuan Rodrigo untuk bermain di kedua sisi sayap, bergerak ke lini tengah dan berkontribusi secara defensif telah membuatnya menjadi opsi yang menarik. Angel Stellar masuk ke radar Manchester United. Manchester United menyiapkan skenario besar di lini tengah dengan mempertimbangkan Angelo Stellar sebagai opsi pengganti dari Bruno Fernandes.
sebagai opsi pengganti Bruno Fernandes yang menyusul ketegangan internal yang muncul akibat wawancara sang kapten yang potensi penjualan ke Arab Saudi serta rencana perombakan skuad dalam 2 hingga 3 jendela transfer ke depan. Ketertarikan MU terhadap Steeler bukan kabar yang baru, namanya sudah lama disebut sebagai kandidat baik pengganti Kobbie Mainoo maupun dari Fernandes. Santiago Gimenez putuskan naik meja operasi. Niklas Füllkrug jadi opsi utama Milan. Santiago Gimenez memutuskan untuk menjalani operasi pada cedera di mata kakinya yang sudah memaksa sang pemain absen selama 1,5 bulan. Situasi ini mendorong manajemen Milan kini menyelesaikan proses transfer Niklas Füllkrug dari West Ham United. Milan segera menjalani negosiasi dengan West Ham untuk meminjam Füllkrug selama setengah musim. Syaratnya jelas, yakni Rossoneri harus membayarkan sisa gaji sekitar 1,5 juta euro. Gelandang baru MU bakal diimpor dari Arab Saudi. Spekulasi baru muncul mengenai siapa gelandang yang bakal didatangkan MU di tahun 2026 nanti. Zeta Merah dilaporkan berminat untuk bisa memboyong Ruben Neves dari Al Hilal. Menurut laporan dari Tim Talk, laporan tersebut mengklaim bahwa MU punya peluang mendatangkan Neves di tahun 2026 nanti. Kontrak Neves di Al Hilal akan berakhir pada musim panas tahun depan, namun sang gelandang sejauh ini enggan memperpanjang kontraknya. Manchester City jadikan Enzo Maresca kandidat kuat pengganti Guardiola. City diam-diam mulai bersiap tinggalkan Pep Guardiola. The Citizen dikabarkan menjadikan Enzo Maresca sebagai kandidat kuat manajer selanjutnya. Kabar ini dibagikan oleh Athletic yang menyebut bahwa Maresca berada di urutan teratas dalam calon manajer yang dipertimbangkan oleh Manchester City. Maresca yang kini melatih Chelsea dinilai masih disukai beberapa jajaran dari manajemen di Etihad Stadium. Kabar ini mencuat usai anggapan ini bakal jadi musim terakhir dari Guardiola di City. Untuk itu pencarian manajer berikutnya mulai dipertimbangkan.